Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita memasuki Kitab Mazmur. Setelah melalui berbagai sejarah, sekarang kita masuk ke Kitab Mazmur. Kitab Mazmur tidak bicara soal historis, tetapi soal perasaan, soal bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Dan Kitab Mazmur ini ditulis sangat jujur. Kalau manusia marah ya marah, sedih ya sedih, tapi akhirnya memuji-muji Tuhan. Kita akan bahas panjang lebar. Jadi Kitab Mazmur bukan hanya sekali pertemuan ini. Nanti akan ada beberapa, karena ada banyak hal yang menarik di Kitab Mazmur ini. Sebenarnya Kitab Mazmur ini adalah kitab puji-pujian, doa, ratapan, macam-macam. Ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini kami mau belajar melanjutkan online Bible Study ini. Sehingga dari hari ke hari, pengertian kami semakin lengkap dan kami pun semakin dewasa. Semakin melihat gambar besar rancangan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, malam ini adalah sesi pertama dari Kitab Mazmur, ya, yang saya beri judul 5 kitab. Rupanya tidak banyak orang tahu bahwa Kitab Mazmur itu terdiri dari 5 bagian, ya, karena sangat panjang. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi istilah Mazmur itu berasal dari bahasa Ibrani, Mizmor, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Zabur. Ya, teman-teman kita menyebutnya Zabur. Tetapi dalam kitab Ibrani tidak disebut Mizmor, melainkan Sefer Tehillim. Maksudnya artinya adalah puji-pujian. Lagu puji-pujian. Ya. Dalam bahasa Inggris, kitab ini mengambil istilah dari Septuaginta. Septuaginta itu adalah kitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani sebelum zamannya Tuhan Yesus. Berapa abad sebelum zamannya Tuhan Yesus diterjemahkan. Sehingga pada zamannya Tuhan Yesus, Septuaginta sudah beredar juga. Bahasa Yunani ya. Di Septuaginta kitab ini disebut Psalmos. Psalmos. Makanya bahasa Inggris pakai kata psalm. Psalm ya. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ini adalah studi katanya. Mizmor artinya lagu ya, atau mazmur. Bisa juga artinya maskil atau samir ya, macam-macam istilahnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia dalam bahasa Septuaginta dipakai kata Psalmos. Psalmos, saudara. Ntar saya pakai huruf hijau dulu ya. Ini Psalm berasal dari kata Psalmos. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Penulisan kitab Mazmur ini ditulis sebagai ekspresi daripada ratapan dan pujian. Ada ratapannya, ada pujiannya, penyembahannya. Dan ditulis dalam bentuk puisi. Puisi dan nyanyian, memang nyanyian lagu untuk dinyanyikan ya, kepada Tuhan. Yang terdiri dari 150 syair Ibrani. Jadi Bapak Ibu kalau memperhatikan Mazmur,
ada 150 pasal. Nanti dicek ya, kitab Mazmur itu total ada 150 pasal. Daud menulis 73 Mazmur, 3.600 nyanyian. Terus Asaf menulis 12 Mazmur, anak-anaknya Korah 11 Mazmur, Salomo menulis 2 Mazmur, sedangkan Heman yaitu anak-anak Korah 1 Mazmur, Etan 1 Mazmur, dan Musa 1 Mazmur. Ya. Sedangkan 49 Mazmur yang lain tidak diketahui penulisnya. Ini. Bapak Ibu perlu tahu ya, jadi yang namanya pemazmur tidak hanya Daud. Selama ini kan banyak orang beranggapan bahwa kitab Mazmur ditulis oleh Daud saja. Tidak. Ada Daud, ada Asaf, ada anak-anak Korah, ada Salomo, ada Heman, ada Etan, ada Musa. Ya. Kemudian ada yang tidak diketahui penulisnya. Tetapi hampir separuh, 73 Mazmur, ditulis oleh Daud. Totalnya 150, jadi hampir separuh. Itulah sebabnya kitab Mazmur disebut Mazmur Daud. Karena sebagian besar ditulis oleh Daud. Itu juga yang mengakibatkan orang pada umumnya menganggap bahwa seluruh Mazmur ditulis oleh Daud. Sebenarnya tidak demikian, ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kitab ini ditujukan kepada umat Israel. Tahun penulisannya tidak jelas, tapi yang jelas antara zamannya Musa di tahun 1440 sebelum Masehi sampai kepada pembuangan di Babel. Ya. Kita sudah belajar dari kitab Keluaran sampai terakhir Esther yang ada di pembuangan di Babel, yaitu di Persia. Bagi Bapak Ibu yang belum mengenal benar cerita ini, silakan mengikuti dari awal online Bible Study ini. Saudara tidak perlu merasa ketinggalan atau apa. Sebab yang namanya belajar kebenaran itu tidak ada yang ketinggalan. Mulai saja dari awal, ikuti secara, jangan tergesa-gesa, ikuti dan nikmati supaya mengerti. Ya, bagi yang mengikuti secara rajin sudah tahu kalau saya bicara antara zaman Musa dan pembuangan di Babel, pasti sudah tahu. Ya, oke. Kemudian gaya penulisannya tidak ditujukan untuk membentuk narasi sejarah, enggak. Tetapi tentang pergumulan yang dialami oleh pemazmur. Ya, yang tentu saja pengalamannya pemazmur itu historis, nyata, fakta. Tetapi kitab Mazmur ditulis dengan gaya bahasa puisi, bukan dalam rangka menceritakan kisah historis. Gitu ya. Nah, karena Daud adalah penulis utama dari Mazmur, maka seringkali kitab Mazmur ini disebut dengan Mazmur Daud. Yang luar biasa dari Mazmur ini adalah di Perjanjian Baru sering dikutip bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kutipannya dari 283 kutipan Perjanjian Baru mengutip Perjanjian Lama itu sekitar 283 kutipan. 116 kutipannya berasal dari kitab Mazmur. Atau 40% lebih diambil dari kitab Mazmur. Jadi ini termasuk kitab yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi sejak dahulu Mazmur itu sudah dikelompokkan di dalamnya menjadi 5 kitab atau 5 bagian. Hal ini dapat ditemukan di Alkitab Ibrani dan Septuaginta. Nah, dan kemungkinan pembagiannya ini disejajarkan dengan Pentateuch atau Taurat. 5 kitab yang pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
Nah, 5 bagian ini akan disejajarkan. Ini menurut tradisi begitu, ya. Masing-masing bagian diakhiri dengan doksologi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan atau haleluya. Ya, masing-masing bagian. Coba kita periksa ya. Kitab yang pertama, bagian dari Mazmur yang pertama, itu adalah pasal 1 sampai 41. Coba kita baca Mazmur pasalnya yang ke-41. Mazmur pasal 41. Ya, ayat terakhir, saudara. Pujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Nah, itu penutup dari bagian pertama. Dipisahkan oleh terpujilah Tuhan. Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, dari ayat 42 sampai 72. Coba kita periksa pasal 72. Ayat 18. Di bagian akhir selalu tuh, terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Gitu ya. Itu bagian kedua. Bagian yang ketiga, yaitu ayat 73 sampai 89. Coba kita periksa pasal 89. Ya, ayat terakhir 52. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Ini merupakan apa? Batasan dari setiap bagian. Ditutup dengan terpujilah Tuhan. Ya. Oke. Yang keempat, ayat 90 sampai 106. Coba kita lihat ayat pasal 106. Ayat terakhir 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Pembagian bukunya itu begitu. Nah, buku kelima yaitu pasal 107 sampai pasal terakhir 150. Di pasal terakhir 150 ini malah banyak sekali. Dari ayat pertama haleluya, kemudian ayat 2 pujilah Tuhan, ayat 3 pujilah Tuhan, ayat 4 pujilah Tuhan, ayat 5 pujilah Tuhan, pujilah Dia. Ayat 6-nya malah ditutup dengan haleluya. Jadi begitu pembagian daripada kitab Mazmur secara garis besarnya dulu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagian kedua, itu adalah 42 sampai 49 itu Mazmurnya dari anak-anak Korah. Nah, sisanya 56 sampai 60 itu miktam namanya. Miktam itu kemungkinan besar adalah suatu istilah musik. Karena ini pujian kan, ya. Dengan buku ketiga ditulis oleh Asaf. Buku kelima ada yang namanya Halel, Mazmur Halel. Itu berupa pujian penyembahan. Ya, ada yang ucapan syukur, ada yang perlindungan, ada yang pujilah Tuhan 146 sampai 150. Begitu ya. Jadi oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, penulis kitab Mazmur sebenarnya sebagian tidak diketahui. Yang diketahui adalah yang sebagai berikut. Yang pertama, Daud. Daud menulis 73 Mazmur. Tersebar di buku pertama dan kedua. Kitab pertama dan kedua. Tapi juga menyebar di kitab 3, kitab 4, kitab 5. Bagian ketiga, bagian keempat, bagian kelima. Nyebar juga yang ditulis Daud. Kemudian anak-anak dari Korah, ini pasal-pasal yang ditulis. Asaf, ini pasal-pasalnya. Salomo,
Salomo cuma 2 pasal, 72 dan 127. Heman 1 pasal, Etan 1 pasal, dan Musa 1 pasal. Jadi rupanya pemazmur ini ada minimal ada 7 penulisnya. Tapi sebagian besar adalah Daud. Ya. Makanya disebut Mazmur Daud. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kitab Mazmur ini unik, Saudara. Uniknya bagaimana? Ada yang istimewa. Yaitu merupakan kitab paling panjang di Alkitab kita. Terdiri dari 150 pasal. Kitab yang lain nggak ada 150 pasal. Paling panjang ini. Ya. Kemudian pasal terpanjang di kitab Mazmur adalah pasal 119. Ini pasal yang terpanjang. Punya 176 ayat. Sedangkan pasal terpendeknya pasal 117. Punya 2 ayat. Yang panjang-panjang banget. Yang pendek cuma 2 ayat. Ya. Yang di tengah adalah pasal 118. Ini perhatikan keteraturannya. 117 yang paling pendek, tengah-tengahnya 118, yang paling panjang 119. Bisa urut gitu ya. Bisa urut. Nah, ada 73 pasal yang dimulai dengan kalimat Mazmur Daud. Artinya ditulis oleh Daud. Gitu ya. Nah, kitab Perjanjian Baru mengutip Mazmur lebih banyak dibandingkan kitab-kitab lain di Perjanjian Lama. Kita sudah sebut tadi ya. Dan Mazmur mengindikasikan Mesias. Nanti kita bahas di Rabu mendatang. Rabu mendatang kita akan bahas Kristus di kitab Mazmur. Kok bisa ada Kristus di kitab Mazmur? Bagaimana ceritanya? Nah, ini sangat menarik. Ya. Oke, kemudian kita bahas di kitabnya perlahan-lahan dari pasal pertama. Di pasal pertama itu baru pendahuluan atau introduksi ya, pendahuluan. Yang intinya coba kita baca ya, karena ini bagus. Mazmur pasalnya yang pertama. Oke, Mazmur pasalnya yang pertama. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa? Karena kalau kamu bergaul dengan pencemooh, kamu jadi pencemooh. Dan itu sudah terbukti. Para pencemooh gerombolnya sama pencemooh. Orang yang kedagingan gerombolnya sama orang yang kedagingan. Ya. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sampai dijadikan lagu ini ya. Bapak Ibu kalau membaca, mesti memperhatikan konteks. Ingat baik-baik itu. Mazmur ini ditulis antara zamannya Musa sampai pembuangan di Babel. Jadi ceritanya masih Taurat, belum Injil. Ya. Tuhan Yesus belum datang. Makanya disebutkan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kalau zaman sekarang, kita mengaplikasikan Mazmur, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, kebenaran. Seluruh Alkitab, bukan hanya Taurat. Begitu kalau mau lihat konteksnya. Jadi jangan sampai salah konteks. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang merenungkan kebenaran siang dan malam. Dan yang merenungkan kehendak Tuhan siang dan malam. Begitu. Ya. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebenarnya Mazmur ini kan berupa lagu ya, Bapak Ibu ya. Nah, nada tepatnya sudah hilang karena tidak ditulis
notnya di sini. Tapi sebenarnya lagu. Ya. Oke. Ayat 4. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik itu seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nggak bisa. Nggak bisa ngumpul. Bisa sih sebentar, habis itu dia nggak betah pasti. Ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Introduksi daripada kitab Mazmur ini menjelaskan kepada kita bahwa yang berbahagia adalah orang yang tidak ngumpul dengan orang fasik. Yang kesukaannya merenungkan hukumnya Tuhan, kehendak Tuhan. Dan orang fasik akan mengalami kebinasaan. Sedangkan jalan orang benar menuju ke Tuhan. Nah, ini adalah introduksi daripada kitab Mazmur. Ya. Kemudian ayat 2 juga masih introduksi. Ayat 2-nya kalau kita cari konteksnya. Bapak Ibu kalau membaca kitab Mazmur, hati-hati harus menangkap konteksnya. Kalau tidak, ayatnya ini kan panjang sekali. Bisa lupa terus bingung. Apalagi kalau orang yang biasa membaca Alkitab itu cuma satu ayat gitu. Wah, nggak bisa baca kitab Mazmur dia pasti. Apalagi kalau membaca ayat Alkitab selalu harafiah. Nggak bisa baca kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini harus dimengerti konteks besarnya. Dan seringkali dipakai bahasa-bahasa figuratif karena bentuknya puisi. Ya. Oke. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Dan seterusnya. Ini cerita tentang raja di dunia. Ya. Tapi ayat 4-nya. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Percuma. Raja-raja di bumi itu percuma. Kalau tidak bersama Tuhan. Percuma. Ya. Dan Tuhan berkata di ayat 6-nya, Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sebenarnya ada suatu nubuatan melalui Mazmur ini. Akan ada suatu raja, Raja Mesias. Jadi nubuatan tentang Mesias, Messianic King. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi, ayat 9-nya. Ayat 11-nya jelas tuh, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi introduksi pengenalan dari kitab Mazmur ini, kita diberitahu bahwa yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kalau zaman sekarang kesukaannya adalah belajar firman Tuhan. Seperti online Bible study ini. Ya. Kesukaannya itu dan merenungkannya. Merenungkan untuk dilakukan tentu saja. Di pasal 2-nya sudah jelas bahwa orang fasik akan binasa di pasal 1-nya. Pasal 2-nya akan ada Raja Mesianik. Mesias. Kemudian, maka dari itu beribadahlah kepada Tuhan. Supaya kau jangan binasa. Dan yang berbahagia adalah semua orang yang berlindung kepadanya. Dua pasal ini membuka kitab Mazmur sebagai pendahuluan. Kita lanjutkan dulu ya. Screen-nya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini pasal 1 tadi. Sebagai introduksi pasal 2-nya ini. Nah, kitab Mazmur itu seperti buku doanya umat Tuhan.
seperti buku doanya, ya. Dan menantikan kerajaan yang mesianik, ya, kerajaan yang selama-lamanya. Ya Mesias itu konteksnya. Oke, kita teruskan dulu. Ya. Jadi pembagiannya begini, 5 kitab itu pembagiannya begini. Mazmur pasal 1 sampai pasal 41 itu satu bagian. Kita sudah lihat di ayat 41-nya ditutup dengan pujilah Tuhan. Itu sekat dari perbagian. Terdiri dari 41 Mazmur, sebagian besar ditulis oleh Daud. Mazmur pasal 1, 2, 10, dan 33 tidak disebutkan penulisnya. Tetapi ya kemungkinan besar Daud, ya. Berisi sebagian besar puji-pujian Daud. Mazmur 18 dicatat dengan sedikit variasi dibanding 2 Samuel 22. Ingat ya, Mazmur itu suatu ekspresi yang dialami berkaitan dengan Tuhan. Makanya ada ratapan ketika mengalami hal-hal yang menyedihkan. Ada puji-pujian ketika umat bersyukur. Gitu ya. Jadi sebagian besar kitab yang pertama ini isinya adalah puji-pujian Daud. Nah, ketika di 2 Samuel itu Daud yang bermazmur ya. Nah, itu di Mazmur 18 ada variasinya sedikit, mungkin melengkapi ya. Nah, kemudian masih ingat tadi bahwa 5 bagian kitab Mazmur ini disejajarkan dengan Pentatuk atau Taurat. Nah, kitab yang pertama ini disejajarkan dengan kitab Kejadian. Kita tahu bahwa di kitab Kejadian isinya adalah penciptaan manusia, kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan berjanji akan ada keselamatan. Masih ingat ya? Kejadian 3 ayat 15, melalui keturunan perempuan ini akan menemukan kepala si ular. Nah, itu janji mesianik. Ya. Nah, Mazmur bagian ini sejajar dengan kitab Kejadian. Apa itu? Mazmur bagian ini cerita tentang manusia yang diberkati, kemudian jatuh juga, dan lalu ditebus oleh Tuhan. Begitu cara memandang perbagiannya. Ya. Oke, kita teruskan dulu. Bagian kedua. Bagian kedua terdiri dari 31 Mazmur. Sebagian besar ditulis oleh Daud dan juga oleh anak-anaknya Korah. Ya. 18 Mazmur merupakan gubahan Daud. Sedangkan Mazmur yang pasal 42, 44 sampai 49, 84, 85, 87, 88 ditulis oleh Bani Korah yang mengubah dan menyanyikannya. Ingat ya, Mazmur itu nyanyian. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 19 disebutkan kelompok Bani Korah ini adalah kelompok paduan suaranya orang Lewi. Ini ada datanya, Mazmur 50 ditulis Asaf, Mazmur 62 dan 77 juga 36 dihubungkan dengan Yedutun untuk dinyanyikan gitu ya. Mazmur 72 dimulai dengan dari Salomo. Meskipun tulisannya dari Salomo, tapi ini ditulis oleh Daud. Maksudnya adalah doanya Daud untuk Salomo. Oke, disejajarkan dengan kitab 2 ini dengan Keluaran ya. Keluaran kan mengisahkan terbentuknya bangsa Israel, keluar dari Mesir jadi bangsa. Ya. Nah, Mazmur bagian 2 ini menggambarkan kerusakan yang terjadi di bangsa itu yang kemudian diselamatkan jika minta pertolongan Tuhan. Jadi berupa Mazmur. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Mazmur yang bagian ketiga itu terdiri dari 17 Mazmur. Sebagian besar ditulis oleh Asaf dan keturunannya. Lihat nih, Asaf itu pemimpin paduan suara untuk dinyanyikan dalam ibadah. Ya.
Nah, disejajarkan dengan kitab Imamat. Yang ketiga kan Imamat, saudara, yang menjelaskan tentang tabernakel dan kekudusan Tuhan. Itu kalau kita baca kitab Imamat tentang itu. Tentang tabernakel dan kekudusan Tuhan. Makanya umat dituntut untuk hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Sedangkan Mazmur ini menulis tentang bait Allah dan pemerintahannya, serta menyembah dan memuji Tuhan karena kekudusannya yang sempurna. Jadi sejajar dengan Imamat. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagian yang keempat dari kitab ini, yaitu Mazmur pasal 90 sampai pasal 106. Terdiri dari 17 Mazmur juga, tapi sebagian besar tidak diketahui penulisnya. Nggak tahu siapa. Kalau Mazmur 90 ditulis oleh Musa, dianggap Mazmur tertua. Ya, kalau ini semua ada datanya nih. Nah, yang digolongkan Mazmur Raja adalah 93 sampai 99, di mana Allah dihormati sebagai Raja bagi umatnya. Dan kitab yang bagian keempat ini, yaitu dari pasal 90 sampai pasal 106, disejajarkan dengan kitab Bilangan. Sedangkan kita tahu bahwa kitab Bilangan itu mencatat hubungan antara Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Makanya kitab Mazmur yang keempat ini menegaskan bahwa Tuhan yang memerintah kerajaan bangsa-bangsa. Pasangan dari ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagian kelima, yaitu pasal 107 sampai pasal 150. Terdiri dari 44 Mazmur, 15-nya oleh Daud. Ini salah ini. Oh ya, satu Mazmur, yaitu Mazmur 127 ditulis oleh Salomo. Disejajarkan dengan kitab Ulangan, kitab Mazmur yang bagian kelima kan, soalnya, yang menekankan Tuhan dan firman-Nya. Makanya Mazmur ini adalah pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebagian besar dinyanyikan dengan iringan musik dalam pujian penyembahan. Kita dapat menggunakan Mazmur ini hari ini seperti dahulu digunakan sebagai buku pujian dan penyembahan. Bahkan kita tahu bahwa ada lagu-lagu yang dikarang tapi pakai kalimat-kalimat yang ada di Mazmur. Ya. Yang istimewa adalah pasal 146 sampai 150. Coba kita periksa ya, apakah benar. Mazmur pasal 146 sampai 150. Istimewanya dari penutupan kitab Mazmur ini adalah dari pasal 146 selalu dibuka dengan haleluya dan ditutup dengan haleluya. Coba saja Bapak Ibu Saudara cek ya. Yang 147 dibuka dengan haleluya, tutupnya juga haleluya. Kata-katanya. Yang 148 juga sama, dibuka dengan kata haleluya dan ditutup dengan kata haleluya. Demikian juga pasal 149 dan 150. Ya. Jadi ada keteraturan di sana. Ini berupa pujian dan berupa puisi, makanya banyak keteraturan yang ada di sana. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi intinya apa kitab Mazmur ini? Intinya apa, Saudara? Penekanan Mazmur itu bukan pada doktrin. Kenapa? Karena berupa puisi. Ya. Tetapi bagaimana kita meresponi apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Dalam segala keadaan, berdoa, meratap, memuji Tuhan. Itu adalah kitab Mazmur. Ya. Sedangkan secara garis besar Mazmur bisa dibagi dua macam. Yaitu ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, maka kita memuji Tuhan, bersyukur. Tapi yang kedua adalah
ketika kita meratap dalam keadaan krisis, menyedihkan, pedih, pahit, bercampur dengan takut juga, ragu juga. Nah, itu juga dipanjatkan Mazmur jenis yang kedua, yaitu ratapan. Ya, jadi Mazmur itu ada dua macam, yang berupa ratapan atau yang berupa pujian. Ratapan pun akan diakhiri dengan pujian. Ya, jadi dua tema besar Mazmur adalah pujian dan ratapan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah foto daripada suatu daerah yang namanya Qumran. Ini Qumran nih Bapak Ibu. Jadi Qumran tuh nggak terlalu jauh dari Yerusalem. Dia adanya di pinggiran Laut Mati, Dead Sea, ya. Gitu. Nah, ini adalah foto daerah Qumran, dan ini gua-gua nih, Bapak Ibu. Sebentar, warnanya saya ganti dulu ya. Ya, oh nggak bisa. Warna merah. Nah, ini dia. Ini adalah gua, Bapak Ibu. Di dalam sini ada gua. Ada banyak gua di daerah Qumran ini, yang berupa bukit-bukit gua ini. Nah, di gua nomor 4, ditemukan gulungan Laut Mati yang mengkonfirmasikan daripada urutan Mazmur. Ternyata Mazmur urutannya benar. Bapak Ibu perlu tahu, kenapa ada kitab di dalam gua di sini? Gua di Qumran. Ceritanya dahulu, Roma mengejar orang-orang Yahudi, penganiayaan. Nah, sebagian melarikan diri, yaitu kelompok Eseni dari Yahudi, melarikan diri hidup di gua-gua. Mereka berkomunitas di dalam sana. Sekaligus gulungan kitab sucinya ditaruh di guci-guci di dalam sana. Dan itu ditemukan di tahun 1940, sekitar 1946 sampai terus ditemukan, terus digali soalnya. Ya. Dan ini adalah penemuan luar biasa. Karena dokumen gulungan Laut Mati ini berasal dari abad pertama, bahkan sebelumnya sedikit gitu. Jadi bisa dijadikan referensi yang handal. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, di Rabu mendatang memasuki sesi 2 kitab Mazmur, yaitu Kristus di kitab Mazmur. Ya. Kristus di kitab Mazmur. Pastikan Bapak Ibu Saudara ikut urut. Sebab kalau nggak urut, nanti ada yang bolong, nggak ngerti nanti. Ya. Ini belum apa-apa. Sesi pertama ini hanya berupa introduksi. Belum masuk ke dalamnya. Nanti di sesi-sesi mendatang, kita akan mendekati kitab Mazmur bukan per bagian begitu, bukan. Tapi per tema. Supaya menarik. Sebab kalau kita mengikuti membaca ayat demi ayat, waduh, itu 150 pasal itu bisa capek dan kehilangan arah. Nggak ngerti malah. Makanya kita akan dekati sesi-sesi mendatang kita Mazmur ini per tema. Di Rabu mendatang temanya adalah Kristus di Perjanjian Lama. Di kitab Mazmur maksud saya. Ya. Malam ini harusnya tidak ada pertanyaan karena masih introduksi ya. Karena ini kitab terpanjang di Alkitab. Tidak mungkin kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Jadi nanti beberapa kali pertemuan tergantung topiknya. Nanti akan saya bagi-bagi per topik dulu. Ya. Oke. Saya rasa itu. Jadi malam ini harusnya tidak banyak pertanyaan. Mungkin satu saja pertanyaannya. Lah, kok banyak nanya malam? 3 aja deh, 3. Maksimum ya, 3 ya. Oke, kita mulai dari Pak Kris dulu deh. Pak Kris, silakan. Ini baru introduksi tapi. Ya, silakan Pak Kris. Sebentar, belum. Saya buka dulu kemungkinan unmute. Ya, unmute, silakan. Ya, shalom malam Pak.
Halo, malam. Eh, ya sebetulnya ini bukan tanya, cuma sharing aja Pak, karena kan nggak boleh tanya ini. Lah belum apa-apa nanya lah. Sharing aja Nggak, Pak. tapi gini, ini contoh saja. Mazmur 1 itu seringkali juga di abuse, disalahgunakan untuk teologi kemakmuran, Pak. Oh, ya itu Nah, gimana Pak? ini Ceritanya? yang Mazmur 1 pasal 3. Makanya kenapa saya raise hand itu karena barangkali ada Oh sesi ya, tanya jawab. ya. Yang ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa Ya, saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini dikaitkan dengan kesuksesan secara duniawi, Pak. ya. Mazmur 1. Padahal kan sebetulnya di Yeremia 17 ayat 8 kan ayat ini kan dijelaskan sebetulnya. Ya. Tuh. Tapi Jadi gini Pak, ya, itu tidak mengherankan. Kenapa? Karena saya pernah lihat ada satu buku Pak, ini benar-benar teologi kemakmuran Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu ada semua Pak ayatnya yang untuk teologi kemakmuran. Luar biasa kreatifnya. justru itu halusinasinya kan kelihatan Pak sebetulnya. Karena Mazmur 1 itu kan sekarang kalau orang yang kegemarannya merenungkan firman Tuhan, dia akan mendapatkan apa? Terus ayat 4, 5, 6 itu kan orang fasik menuju ke kebinasaan lah kok. Ini endingnya dimodifikasi, yang orang fasik kan endingnya kebinasaan kok, maksudnya kesuksesan duniawi Ya maksudnya dianggap satu jalur. kalau ikut Tuhan kaya raya gitu lah Pak dalam kalimat Nah, sederhana. tapi kan maksudnya kan gini, kan itu kayak membandingkan yang satu dapat barang yang paling berharga, yang satu dapat permen dok cecak gitu loh Pak. Iya ya, Lucu. ya intinya Karena itu sebenarnya. orang ini kan di ayat ke-6 ditulis orang fasik itu menuju kebinasaan, sebetulnya kan neraka Pak. Ya, Lah kok upahnya orang benar kok kesuksesan dunia itu kan sebetulnya ya nggak cocok itu emang. ngarang itu loh Pak, super ngarang. Nah memang orang-orang pada super ngarang sih. Jadi itu terus yang di pasal 2 ini, karena saya sebetulnya nanggapi tadi yang 2 Mazmur yang Pak Wignyo sampaikan sebagai contoh. Ya, Yang di ayat 12 itu kan sebetulnya ada kontroversi Pak, karena di naskah aslinya kan ditulis mencium beribadah dan mencium kaki Tuhan itu, ini kan terjemahan di bahasa Indonesia dan dari teks aslinya itu kan agak miss Pak sebetulnya. Nah, ya, di antara ayat 11-12 ini kan bukan cuma disebutkan Tuhan yang Elohim YHWH, tapi kan juga ada bar. Bar itu kan kata Aramaik, tapi ini kan Mazmur 2 ini ditulisnya dalam bahasa Ibrani Pak. Jadi sebetulnya agak ada ada nyampur sedikit. loss. Nah, itu ada polemiknya. Ya, Ada ya. polemiknya karena itu barnya apakah bar bahasa Ibrani. Cuma satu yang saya mau minta tanggapan Pak Wignyo itu, ini kan Mazmur ini sebetulnya sampai sekarang di saudara-saudara Katolik itu masih menggunakan pola ibadah yang mirip seperti Mazmur Pak. Ya, Kayak ada doa syukur agung 1, doa syukur ya, agung 2 dan sebagainya. ya, Jadi waktu Tuhan Yesus di kayu salib mau meninggal itu kan Eli Eli lama sabaktani itu kan sebetulnya kayak kalau orang Katolik baca kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan terus jemaat langsung melanjutkan sampai ya, selesai gitu Pak. ya. Mazmur kan sebetulnya Seperti itu. orang Itu Yahudi itu kan orang-orang Yahudi kan dididik supaya apal luar kepala Pak, terutama ya, Mazmur itu juga. ya, Jadi kalau disebutkan kalimat pertama Eli Eli lama sabaktani itu mereka harusnya sudah menggumam Mazmur 22 sampai selesai. ya, Makanya setelah Tuhan Yesus ngomong Eli Eli lama sabaktani, terakhir kan bilang sudah selesai, itu kan maksudnya yang di Mazmur 22 itu sudah digenapi semua hari itu, maksudnya ya, kan itu. ya. Jadi tanggapan Pak Wignyo gimana kira-kira? Terima kasih Pak. Ya.
Ini sebenarnya memang berhubungan dengan latar belakang. Makanya kalau kita belajar Mazmur ini nanti konteksnya benar, maka kita akan lihat ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur ini maksudnya apa. Mazmur ini menuju kepada pribadi Tuhan Yesus atau tidak. Terus apakah orang Perjanjian Lama mengerti tentang 3 pribadi itu. Nah, itu sebenarnya ada di kitab Mazmur. Nanti pelan-pelan kita akan dekati per tema, bukan per ayat, per tema nanti. Nah, di situ jadi menarik. Misalnya Rabu depan ini Kristus di kitab Mazmur. Nah, gitu. Jadi, terus kitab Mazmur ini ada beberapa perbedaan memang. Septuaginta dengan teks Masoretik itu ada beda sedikit gitu, ya. Nah, yang polemik-polemik itu mengundang debat aja, Pak. Jadi kalau saya nggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena kita bisa tarik benang merahnya yang besarnya, garis besarnya tetap bisa ditarik tanpa polemik. Nah, kalau polemik itu biarlah orang yang suka debat aja yang berpolemik. Kalau saya lebih suka melihat konteks besarnya. Nah, dari konteks besar itu intinya apa yang paling penting? Itu aja, itu nggak boleh salah yang itu. Daripada berpolemik yang detail tapi intinya salah malahan. Gitu. Sebenarnya ada banyak misteri karena beda budaya kan. Jadi ini apa sebenarnya gitu. Apalagi kalau kita bicara kitab Wahyu, waduh banyak lambang. Nah, kita harus berusaha menemukan yang utama dulu, garis besarnya dulu. Setelah itu boleh yang cabang kecil-kecilnya kalau mau dikejar lagi. Gitu. Begitu Pak Kris. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Ya, makasih Pak, Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati. Bu Mariana, silakan. Iya Pak, makasih ya Pak, boleh tanya. Ya. Tadi kan kalau Mazmur bahasa Ibraninya Sefer Tehillim ya Pak? Ya. Yang artinya puji-pujian. Ya. Hanya itu Pak, artinya puji-pujian. Ya, secara... Padahal kan, Pak, maaf Pak, padahal kan di dalam Mazmur itu ada ratapan, gitu Pak. Apa itu berarti bahwa sekalipun kita dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan meratap, itu sebenarnya juga pujian. Apa gimana ya Pak? Saya bukan. Ratapan ya ratapan, pujian ya pujian. Nah, Sefer Tehillim itu memang sebenarnya tidak cocok juga sih. Karena itu hanya pujian kan. Kan nggak semuanya pujian. Nah, itu Pak. Tapi nggak apa-apa. Itu adalah judul daripada kitab Alkitab Ibrani. Pakainya judul itu. Ya udah nggak apa-apa, pakai aja gitu. Asal kita mengerti isinya. Gitu, Bu. Oh ya. Ya. Soalnya setahu saya biasanya kalau bahasa Ibraninya pasti mengcover semua dan punya arti yang mendalam gitu loh Pak. Enggak juga, contohnya ini. Ya. Iya. Jadi judul kadang-kadang kalau mau mencakup semua bisa panjang sekali gitu. Nah, jauh sudahlah pakai ini gitu. Ya. Ya, oke. Ya. Itu saja Pak. Anu Bu. Iya, makasih ya Pak. Ya, Tuhan berkati. Ibu Meme. Shalom Pak Wino. Shalom. Maaf ya Pak, sebab network saya kurang jelas, jadi saya nggak apa-apa. Iya, makasih untuk tampilkan video ya. Iya Pak, makasih untuk pengertiannya. Ya Pak, makasih juga untuk mata pelajaran malam ini. Saya boleh mundur langsung ya Pak ya. Coba ada ketinggalan sedikit itu tentang Ayub. Boleh Pak ya? Mundur Ayub ya. Iya. Sorry. Boleh. Iya. Saya mau tanya nih Pak, awalnya kan sebelum kita cerita ke Ayub ini kan, sebelumnya kan cerita Ratu Ester ya? Ya. Terus saya bingung aja, dari Ratu Ester kok bisa ke Ayub ya? Sebenarnya Ayub ini siapa gitu loh? Oh, oke, baik. Makanya gini Bu, kalau baca Alkitab, itu kitab-kitab itu belum tentu kronologis. Ayub ini sosok yang lain di zamannya setelah Abraham. Jadi nggak urut setelah Ester zamannya Ayub, bukan begitu. Ya, coba nanti diulang deh, didengar lagi. Udah pernah itu, udah kita bahas juga tuh kemarin. Mungkin terlewatkan. Iya Pak, karena yang maksud itu network saya kurang bagus, jadi ya. Didengar lagi aja,
Ya. Oh, Hmm. Oke Pak. Terus saya mau tanya lagi ya tentang Ayub juga ya Pak ya. Mengapa dalam Ayub ini hal-hal buruk terjadi pada orang-orang saleh? Oke. Nah, Ya. justru itu yang saya sudah jelaskan di kitab Ayub itu, bahwa Tuhan bisa izinkan, dalam kasusnya Ayub, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi Tuhan tidak izinkan untuk membunuh Ayub. Nah, akhirnya Ayub malah muncul sebagai emas. Ayub berkata begini, dulu aku mengenal Tuhan hanya dari apa kata orang, tapi sekarang aku mengalaminya. Nah, itu jadi bagus. Makanya setiap kita kalau diuji harus lulus. Kalau lulus, baru kita tahu hikmatnya. Kalau gagal, ya nggak lulus. Nanti malah berakibat negatif. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu sebenarnya ujian. Diizinkan Tuhan. Begitu? Berarti hidup ini ujian dong? Ya, hidup ini ujian. Kan Alkitab mencatat hidup ini kita semua ikut perlombaan yang diwajibkan. Ikut berlomba bahkan. Bukan cuma ujian, kita ikut pertandingan, perlombaan. Harus menang. Jadi maksudnya semua orang saleh itu harus diuji. Gimana pula yang bukan orang saleh? Maksud saya yang bukan ekstrim kepada Tuhan. Apa diuji juga ya Pak? Pasti, semua orang pasti pernah mengalami ujian. Nggak mungkin tidak. Walaupun orang yang nggak percaya kepada Tuhan pasti ada ujian juga ya Pak. Kalau nggak percaya bukan ujian, dia nggak usah jatuh sendiri nanti. Iya Pak, tapi saya ada teringat juga ini ya. Tuhan itu kan membenci para penumpahan darah orang jahat ya Pak. Tapi mengapa sih Tuhan memberikan kemurahannya pada Saulus? Maksud saya yang dari Tarsus lah, yang berganti nama menjadi Paulus. Padahal pun dia banyak menumpahkan darah. Karena Saulus tidak jahat. Dia menumpahkan darah itu karena dia membela Tuhan. Karena dia salah mengerti. Dia nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus sebenarnya. Tuhan Yesus itu Tuhan, dia nggak tahu. Ketika dia tahu, dia langsung bertobat. Minta ampun dia. Ya Pak, jelas Pak. Ya, oke. Makasih ya Pak. Shalom, Tuhan berkati. Yang terakhir, satu lagi Pak Sanjaya, silakan. Bantu unmute ya Pak. Shalom Pak. Shalom, silakan Pak. Dengar Pak ya? Dengar, jelas. Pak, saya mau tanya satu aja Pak. Ya. Daud itu kan kalau dilihat itu kan bukan manusia yang yang benar ya istilahnya ya. Misalnya satu contoh, dia bersinah dengan Batseba, ya Pak. Tapi kok dipakai Tuhan kenapa Pak? Oke, baik. Daud itu memang pernah jatuh ke dalam dosa, Batseba. Tapi ia selalu bertobat lagi, Pak. Dan ia sangat cinta Tuhan. Namanya cinta Tuhan itu bisa jatuh dalam dosa juga loh, Pak. Contohnya Daud. Tapi ia sangat cinta Tuhan. Itu buktinya dia mengarang 3.600 lagunya, puji-pujian untuk Tuhan tuh. Kalau kita baca kitab Mazmur, ayat demi ayat pujian kepada Tuhannya luar biasa itu. Itu Daud. Yeah. Gitu. Jadi bukan berarti kalau orang cinta Tuhan nggak bisa jatuh dalam dosa, bisa, tapi bertobat lagi, jangan terus-terusan, gitu. Jangan diulang lagi. Gitu. Nah, pertanyaannya kan gini Mbak, kalau zaman sekarang ya, ada pendeta ini, pendeta jatuh dalam dosa persinahan, misalnya ya. Gimana Pak? Jemaatnya kan pasti, nggak percaya. Bubar. Istilahnya disingkirkan istilahnya. Ya. Padahal dia bertobat loh. Ya. Nah, yang namanya bertobat itu, misalnya orang membunuh bertobat, ya tapi hukum jalan terus, Pak. Penjara tetap penjara. Betul. Di masyarakat, sanksi sosial tetap jalan. Ini kita bicara yang pendeta ya Pak. Misalnya pendeta, dia jatuh dalam dosa persinahan. Secara otomatis pasti tersingkir Pak dari mimbar. Pasti. Ya kan Pak? Padahal dia bertobat loh. Harusnya jemaat kan bisa menerima. Sama apa bedanya dengan Daud? Daud kan jatuh dalam persinahan. Toh dia tetap dipakai Tuhan. Aneh kan Pak?
nggak aneh. Karena Tuhan itu yang punya keputusan itu tetap Tuhan. Ya, Jadi Daud masih bisa dipakai. Nah, kalau zaman sekarang, itu Daud kan sebelum zaman Kristus, Pak. Zaman sekarang Kristus, Alkitab sudah lengkap, manusia hikmatnya harus lebih lagi. Jangan pernah buat dosa hari ini. Ya. Itu kan zaman perjanjian lama masih ada poligami dan sebagainya, Pak. Standarnya beda, standarnya beda. permasalahannya kan di sini, Pak. Otomatis kalau pendeta zaman sekarang nih yang saya bicarakan, Ya, pendeta ini jatuh, pendeta A jatuh dalam perzinahan, Ya. Ya. terus secara otomatis jemaat itu pasti menghakimi. Pasti, Pak. Ya, itu kan, lah kok jemaat kok enggak, ya ngampunilah, Tuhan aja kan yang ngampuni Daud. Kan gitu. Harusnya kan begitu, harusnya loh. Harusnya mengampuni. Nah ya, tapi nyatanya. Tapi kan jemaat ini, Pak, ada yang dewasa, ada yang baru bertobat, kan nggak semuanya itu. Masa itu kan kebanyakan belum semuanya bertobat secara benar juga, Pak. Jadi cenderung untuk menghakimi memang. Masa cenderung untuk menghakimi memang. Dan kasihan kalau beritanya memang benar-benar bertobat. Kasihan, Intinya begitu, ya kan, Pak? Setuju, kasihan banget. Ya, Iya. setuju, Tapi Pak. gimana lagi, Om? Zaman sekarang yang ditiru kan yang baik. Kalau ada yang salah sedikit aja, langsung dihakimi. Iya, Gitu kan, Pak? iya benar. Kita nggak boleh begitu. Orang boleh, salah Pak. pun nggak boleh, kita ikut penghakiman nggak boleh. Oke, Pak. Oke, Pak Beknya. Thank you ya. Oke, Tuhan berkati. Terakhir, Pak Rafli, silakan. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Malam. Ini Pak mengenai Mazmur Pak ya. Tadi dikatakan pasal 90 itu ditulis oleh Musa. Yang jadi pertanyaan saya Pak, bukan Daud Pak yang tulis Pak, karena Daud memang mengatakan bahwa usia kita itu 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Dan Daud memang mati pada usia 70 tahun, sementara Musa matinya itu 120 tahun Pak. Coba kita baca yang benar ya Pak. Kita baca sama-sama. Mazmur pasal 90. Ya. Oke, saya bacakan ya. Ayat 1-nya. Doa Musa, abdi Allah. Artinya Musa, Pak. Oh, dari depannya itu Pak ya. Iya, konteksnya ini Musa. Jadi ketika bicara masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, Musa sedang memimpin bangsa Israel. Musa umurnya 120 tahun. Tapi bangsa Israel yang dia pimpin karena nggak ikut Taurat, nggak taat, umurnya cuma 70 sampai 80. Gitu, Pak. Jadi bukan apa usia dia ya dia pakai jadi acuan Pak ya. Bukan, ini umat yang dia pimpin. Pada umumnya 70, kalau sampai 80 pun kesukaran dan penderitaan, kebanggaan. Ya betul. Gitu Pak. Ya, selama ini saya pikir itu Daud Pak. Oh bukan, karena yang berjanji untuk tidak memberi penyakit kan Tuhan juga. Jika engkau melakukan segala ketetapanku ini, maka penyakit yang ada di Mesir tidak akan menimpamu dan seterusnya. Nah ini menimpa, kenapa? Karena enggak bandel sih, tegak tengkuk. Gitu Pak. Oke, satu lagi Pak ya. Oke. Yang mengenai Ayub. Sebentar Pak, sebentar. Soal 70-80 tahun ini kan seringkali dikhotbahkan hari ini. Ya. Nggak lihat konteks ya. Kalau lihat konteks itu doa Musa. Kalau doa Musa artinya bukan 70-80. Kalau kita taat bisa 120 maksimal. Gitu Pak ya. Ya, konteksnya begitu. Iya. Buktinya banyak yang 90 kan banyak 90. Masa salah kita? Nah, kenyataannya Pak memang seperti itu Pak. 70 tahun itu udah pada koid Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi pendeta-pendeta hamba Tuhan selalu mengacu kepada umur 70-80 tahun Pak, betul Pak. Apalagi kalau 90 tahun itu udah jarang sekali Pak ya. Oh. Ya, mengenai Ayub Pak tadi ya, kita tahu bahwa Ayub itu kan punya anak 10 Pak ya dari istrinya ya. Kemudian istrinya kan mengutuki Ayub Pak. Ya. Nah pada akhir pasal itu Ayub diberkati lagi Pak dengan anak-anak yang baru Pak. Nah ini kadang-kadang muncul pertanyaan dari istri yang mana Pak? Apakah istri yang lama atau istri yang baru Pak? Kalau logikanya ya Pak, pasti istri yang baru. Kenapa? Yang lama itu memakai Daud loh. Jadi mungkin yang lama mati juga Pak. Mati ya. Gitu. Berarti ini dari istri yang baru Pak ya. Nah.
Kalau pertanyaan kok bisa gitu istri baru, itu zaman perjanjian lama, Iya, masih ada poligami dan seterusnya. betul. Gitu Pak. Udah itu aja Pak. Thank you Pak. Ya, oke. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, malam ini selesai sampai di sini karena ini baru introduksi ya. Kitab Mazmur. Ikuti terus karena Kitab Mazmur itu luar biasa. Cuma banyak orang tidak membahasnya secara detail, padahal luar biasa. Bahkan orang-orang yang konsepnya Tritunggal dan sebagainya, dengarkan Kitab Mazmur ini. Yang konsepnya juga oneness itu, dengerin aja Kitab Mazmur ini. Nanti tahu bahwa mereka itu salah. Ya. Oke, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran malam ini. Kami semua sudah diberkati dengan firman kebenaran. Kiranya hikmat marifat masuk ke dalam pikiran perasaan kami. Agar kami hidup berkenan bagi Tuhan. Agar kami mengerti firman kebenaran dengan benar. Terima kasih Tuhan. Mohon juga berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Berkati keluarganya juga. Agar mereka menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Juga kami semua Tuhan. Kami sambut segala berkat yang dari Tuhan. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Wi.